Film dimulai di sebuah tempat. Terlihat seorang pria dengan julukan Matabor mendatangi pria bernama Straw guna mengebor pipa untuk mencuri minyak. Ketika pengeboran sedang berlangsung, pria itu melakukan sedikit kesalahan yang membuat minyak menyembur keluar dan tersulut api. Tempat itu pun meledak dan api menyembur kemana-mana. Straw dan pria yang dijuluki Matabor itu pun berlari untuk menyelamatkan diri. Dan inilah pipeline atau jalur pipa. Di TKP, para polisi menemukan barang bukti berupa Matabor sepanjang 1 inci. Polisi yang bernama Mansik menjelaskan bahwa ini dilakukan oleh seorang pria yang dijuluki Matabor, dan dia akan menyelidiki kasus ini bersama rekannya. Scene berpindah ke Straw yang mendatangi pria bernama Jenderal. Alasan Straw kesini guna menghajar Jenderal karena mengirim orang yang salah. Padahal Straw menyuruh Jenderal untuk mendatangkan pria dengan julukan Matabor, bukan pria yang bisa mengebor. Jenderal pun memanggil Matabor yang asli. Dia bernama Sedol, seorang yang ahli dalam mengebor. Tak lama mereka didatangi polisi Mansik dan rekannya. Mansik menuduh bahwa Sedola pelaku kejadian yang kita lihat di awal tadi. Dia menyuruh agar Sedol dan Jenderal membuka celana mereka karena pelaku terbakar di bagian kakinya. Namun sudah jelas bahwa bukan mereka berdualah pelakunya. Tak lama rekan Mansik menemukan mobil tangki dan mencurigai bahwa mereka berdua menyembunyikan minyak di dalam tangki itu. Dan Jenderal berkata bahwa itu bukanlah minyak. Dia sekarang bekerja sebagai penyedot saluran pembuangan. Namun Mansik tak mau mempercayai perkataan Jenderal dan inilah yang terjadi. Kembali ke Sedol yang mendatangi Straw guna melakukan pencurian minyak. Terlihat Sedol yang sangat ahli dalam pekerjaan ini. Dia hanya butuh 3 menit untuk mengebor pipa dengan aman dan berhasil melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Straw yang kagum pun mengajak Sedol untuk bekerja dengan bosnya karena ada proyek besar. Dia pun bertemu dengan bos tersebut yang bernama Huang, seorang bos yang mempunyai perusahaan minyak. Huang menjelaskan bahwa Sedol harus mengebor pipa setebal 2 inci dan minyaknya akan ditampung di sebuah tangki air terbengkalai. Melihat tangki air yang besar, Sedol pun meminta bayaran yang setimpal, $500.000 di muka dan 500-nya lagi ketika pekerjaan selesai. Sedol pun dibawa ke sebuah hotel. Di sana, dia diperkenalkan dengan anggota timnya, Jobsa si tukang las, Pakna yang ahli jalur bawah tanah, dan Gunsap yang bertugas menggali terowongan. Straw memberitahu jika mereka tak boleh meninggalkan hotel ini atau kontraknya dibatalkan, dan diminta untuk tetap betah sampai pekerjaan selesai. Jika mendengar suara alarm, maka mereka harus segera menghentikan semua pekerjaan, karena itu adalah kode yang akan diberikan oleh wanita bernama Counter jika ada bahaya yang datang. Ketika sedang bekerja, Pakna memanggil Sedol karena jalur yang mereka gali di atasnya terdapat endapan kapur yang bisa membahayakan mereka dan ditakutkan terowongan itu bisa longsor. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sedol kesal dan menyalahkan Pakna karena tak becus menentukan arah jalur penggalian. Jobsa yang melihat Pakna dimarahi tak menerima hal tersebut dan balik memarahi Sedol karena bicara seenaknya saja. Sampai akhirnya ketika keadaan sudah mereda,
Gunsap kembali menemukan batu besar yang menghalangi jalur mereka menuju pipa. Terlihat Sedol yang kembali kesal dan menyalahkan Pak Na. Pak Na pun menyarankan agar mereka menggunakan bor palu untuk menghancurkan batu tersebut. Sedol sempat menolak karena hal itu bisa membuat kebisingan yang akan didengar oleh orang-orang. Namun akhirnya Sedol menemukan sebuah ide. Dia menyuruh Jobsa untuk bernyanyi dengan keras guna menyamarkan suara berisik dari bor palu tersebut. Tak lama terlihat rekan Mansik datang untuk mengecek hotel tersebut, dan Counter langsung mengabari Sedol dan lainnya. Namun sialnya mereka tak mendengar peringatan dari Counter karena suara bor itu cukup keras. Sampai akhirnya untunglah mereka dengan sigap mengelabui polisi tersebut dengan berpura-pura sedang bekerja saluran pembuangan. Polisi itu menyuruh agar Sedol membukakan maskernya. Namun, untunglah polisi itu tidak mengenali Sedol karena Sedol mengeles bahwa memang ia sering ke kantor polisi untuk menjemput pamannya ketika mabuk. Ketika polisi itu sudah pergi, terlihat Counter dan Gunsap yang membetulkan kabel dan lainnya sedang memindahkan lemari besi. Dikarenakan lemari itu yang sangat berat, mereka bertiga tak sengaja menjatuhkan lemari itu dengan sangat kuat, sehingga membuat terowongan itu menjadi longsor dan mereka berdua terjebak di dalam lorong itu. Jobsa pun berkata bahwa mereka harus menyudahi pekerjaan ini karena sudah ada 2 orang yang tewas. Namun Pak Na berkata bahwa dia membutuhkan uangnya. Mereka berdua belumlah mati, dan jika mereka selamat, proyek ini masih harus berlanjut, kata Pak Na. Malam hari ketika beristirahat, terdengar suara alarm yang dibunyikan Counter, yang mana ternyata Jobsa berusaha kabur membawa uang mereka. Sedol pun menghajar Jobsa karena jika ia pergi maka kontrak mereka akan dibatalkan. Melihat aksi Sedol, Gunsa pun berusaha melerai, berkata bagaimana mungkin Sedol memukul orang hanya karena uang. Dan ketika melihat tasnya ada di tangan Jobsa, malah dialah yang ingin memukul. Jobsa pun meminta maaf dan memberikan alasan bahwa dia mempunyai putra yang sedang mengidap penyakit langka. Biaya pengobatan putranya sangat mahal. Dia melihat terowongan itu tidaklah aman. Jika ada kecelakaan atau mati di sana, anaknya juga akan mati. Pak Na pun menenangkan Sedol dan menyuruh agar memaafkan Jobsa karena merasa kasihan. Tak lama, Sedol seperti memikirkan sesuatu. Dia mendatangi Counter dan mendapati bahwa dugaannya selama ini benar, bahwa Counter mengawasi mereka sepanjang waktu dan memberi kabar kepada Huang, karena bagaimana dia bisa tahu ketika Jobsa ingin berusaha kabur. Tak lama, Huang pun datang bersama anak buahnya. Dia berkata bahwa kontraknya sudah berakhir karena sudah ada yang berusaha kabur. Namun Sedol mengeles bahwa tidak ada yang kabur. Hasil akhirlah yang terpenting. Huang pun memberikan satu kesempatan terakhir, namun proyek itu harus diselesaikan 10 hari saja. Lalu terlihat Jobsa yang sedang disiksa oleh Strauss. Dia pun meminta maaf kepada Huang dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk Huang. Mendengar hal itu, Huang pun memanfaatkannya. Dia memberikan sebuah ponsel kepada Jobsa dan menyuruh untuk mengabari semua aktivitas yang dilakukan Sedol dan teman lainnya. Di tempat lain, bawahan Huang mengabari bahwa itu adalah tangki minyak terakhir yang akan mereka pindahkan. Total semuanya ada 140 juta liter dan mereka harus segera menjualnya karena sudah mendapat kerugian.
Dengan tenang Huang pun menjawab bahwa mereka hanya akan menjualnya ketika harga sedang tinggi. Sebentar lagi akan ada ledakan besar yang terjadi, entah apa maksud dari omongan Huang. Kembali ke Sedol dan lainnya yang sedang bekerja. Tepat di atas mereka, terlihat banyak polisi yang sedang menggunakan detektor logam untuk menemukan terowongan. Karena para pencuri sering menggunakan skop, beliung, katup, dan troli. Tak lama seorang polisi mendapat sinyal dari detektor itu dan akan menggalinya. Konter yang baru menyadarinya pun bergegas memberitahu Sedol bahwa sedang ada patroli. Sedol pun langsung menyuruh mereka semua untuk menyingkirkan benda logam. Namun dia melupakan jamnya yang tertinggal dan kembali masuk. Ternyata yang polisi gali adalah pipa gas dan hal itu membuat pipa gas itu bocor di dalam terowongan. Karena menghirup gas, Sedol pun pingsan dan jatuh dengan keras ke bawah tanah. Pak Na yang menyadari Sedol masih di dalam, dengan sekuat tenaga ia pun berusaha untuk menyelamatkan Sedol. Ketika sedang dirawat, Pak Na memberikan pil yang selalu ia minum untuk mengurangi rasa sakit di rusuk Sedol karena dia jatuh cukup keras. Lalu Pak Na pun meminta izin untuk pergi ke rumah sakit karena dia ingin membayar biaya operasi istrinya. Selama ini Pak Na hanya menjadi sampah bagi istrinya. Maka izinkanlah dia menjadi suami yang baik kali ini saja. Mendengar hal itu, Konter pun tak mau mengizinkan Pak Na karena jika ia pergi, Konter juga akan mendapat masalah. Dengan berat hati, Sedol berkata, "Tolong jangan jadikan dia orang yang jahat. Pekerjaan akan segera berakhir, lalu kau boleh pergi." Karena tak tega, malam harinya Sedol pun akan pergi ke rumah sakit menemani Pak Na melewati saluran pembuangan. Tak lama Jobsa pun datang mempergoki mereka. Dia berkata bahwa Sedol pilih kasih. Dia pun akan ikut bersama mereka berdua karena ingin merawat luka bakarnya saat menjadi matabor yang palsu di awal film. Jobsa pun mengabari Huang tentang Sedol yang akan pergi. Ketika membaca pesan itu, Huang pun bergegas akan mencegatnya. Namun terlihat ada seorang rentenir yang datang menagih hutang Huang. Kesal dengan omongan rentenir itu, dengan brutalnya Huang membenturkan kepala si rentenir hingga berdarah. Kembali ke Sedol dan lainnya. Ketika sedang mencari jalan, Pak Na melihat saluran pembuangan tentara Amerika yang lama. Di balik tembok itu, terdapat pipa utilitas umum seperti air, pipa gas, dan minyak. Katup penutup mereka ada di satu tempat. Tak lama, mereka pun menemukan jalan keluar. Namun, sayangnya ternyata istri Pak Nah telah meninggal dunia. Di sisi lain, terlihat Mansik dan rekannya yang mendapat laporan bahwa tanaman wanita ini ada yang sengaja menaruh kotoran. Lalu rekan Mansik menemukan bekas pecahan lantai dari hotel yang dia cek sebelumnya. Dan dia menceritakan tentang kejadian tempo hari yang membuat Mansik makin curiga. Sedol dan Pak Na yang kembali ke hotel pun terlihat telah ditunggu oleh Strauss dan anak buahnya. Pak Na mencoba menjelaskan tentang alasan mengapa ia pergi. Namun Huang langsung menendang Pak Na hingga terjatuh. Melihat hal itu, Sedol yang marah pun berkata bahwa dia ingin mengakhiri kontrak kerja mereka dan akan pergi dari sini. Namun Huang mengancam akan melukai ibu Sedol. Dengan terpaksa, Sedol pun harus tetap bekerja. Dan Huang memperingati mereka agar jangan keluar terowongan sampai pekerjaan selesai. Ketika sedang bekerja, terlihat Pak Na yang terjatuh kesakitan di area perutnya. Melihat kondisi Pak Na, Sedol pun berinisiatif akan membawa Pak Na ke rumah sakit. Namun mereka dihadang oleh Strauss dan anak buahnya. Karena tak ada pilihan lain, Sedol dan lainnya pun mencoba melawan, sampai akhirnya
Dengan brutalnya, Huang menembak Pak Na dan Gunsap. Namun aksinya terhenti saat anak buahnya mengabari bahwa ada polisi yang sedang datang. Huang dan anak buahnya pun kabur, dan Sedol terpaksa meninggalkan Pak Na yang terkapar. Mansik yang masuk itu pun menyadari bahwa ini ada kaitannya dengan Matabor. Di perjalanan, Sedol menanyai Konter tentang siapa Huang sebenarnya, karena dia berani membunuh seseorang. Konter pun menjawab bahwa Huang adalah kepala TS kilang minyak, dan dia adalah kontraktornya. Huang kehilangan ratusan juta karena penipuan minyak, dan menggelapkan uang perusahaan. Dia mendalangi ini karena tekanan dari rentenir. Sesampainya di tempat jenderal, Sedol langsung menanyai kabar ibunya. Tak lama Huang pun menelpon dan mengancam Sedol bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya atau Huang akan membunuh mereka. Beralih ke rumah sakit, terlihat Jobsa yang sedang dicari oleh polisi. Dia pun berusaha kabur sampai akhirnya untunglah Sedol menyelamatkan Jobsa, karena jika dia tertangkap, maka mereka juga akan ikut tertangkap. Sedol pun memberitahu bahwa Huang telah membunuh Pak Na. Mereka akan membalas dendam dan mengambil uangnya, biar Sedol yang menyusun rencana. Mereka pun berhasil menemukan lokasi pipa utilitas yang Pak Na beritahu sebelumnya, yaitu pipa-pipa yang langsung terhubung ke tangki air. Lalu Sedol dan Konter mendatangi Huang guna membuat kesepakatan. Sedol meminta agar Huang membayar mereka 5 juta dolar dan dia akan mengisi tangki air itu hanya dalam 2 hari. Besoknya Huang pun mengabari Sedol bahwa uangnya telah siap, mulailah bekerja. Tak lama Jobsa meminta izin untuk pergi sebentar. Sedol yang curiga itu pun mengikutinya dan mendapati Jobsa yang sedang berbincang dengan Straw. Tiba-tiba terlihat Mansik yang berjalan ke arah Jobsa. Karena tak ingin ketahuan, Sedol pun mengorbankan dirinya untuk mengalihkan Mansik dan rekannya. Kejar-kejaran pun terjadi. Sialnya, Sedol tak sengaja jatuh ke arah bawah dan menghantam sebuah batu tepat di bagian rusuknya yang cedera. Di sisi lain, terlihat Jobsa yang memasang kamera agar Huang bisa memantau pekerjaan mereka. Dan ketika Sedol datang, dia pun segera memulai pengeboran. Mereka hanya butuh waktu 5 menit agar tidak terdeteksi oleh para petugas. Ketika sedang mengebor pipa yang satunya, terlihat Sedol yang kesakitan karena cedera di rusuknya. Dia pun menyuruh agar Jobsa gantian mengebor dan jangan hanya menjadi seorang penipu. Sedol pun mengabari Huang bahwa pekerjaan sudah selesai. Dia kembali menutup aliran minyak itu dan mengajak Huang bertemu untuk mengambil uangnya. Lalu menyuruh Jobsa berjaga di sini. Beralih ke Mansik yang sedang berada di rumah sakit guna menjaga rekannya yang cedera. Tak lama Mansik menerima pesan dari seseorang yang mengirim gambar tentang pencurian minyak. Sialnya, Jobsa kembali berkhianat. Dia membuka semua pipa dan mengabari Huang. Sedol yang sudah tahu rencana busuk Jobsa pun langsung memukulnya dan mematikan kamera. Dia menyuruh agar Huang membawa uangnya 1 jam ke depan. Jobsa yang merasa bersalah pun meminta maaf. Lalu Sedol berkata mengapa Jobsa lebih memilih orang yang sudah membunuh Pak Na. Padahal Pak Na telah memberikan semua uangnya demi putra Jobsa yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Jobsa pun hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya.
Tak lama Huang pun datang dan ingin melihat selangnya terlebih dahulu. Terlihat Jobsa yang meminta tolong kepada Huang, namun Huang tidak memperdulikannya. Ketika akan mengambil uangnya, ternyata Huang mempunyai rencana buruk. Dia menyerang Sedol sampai akhirnya 야, 황건우. 사라집니다, 에? 야, 저기 잡아놨어. 야! ketika berhasil lolos dari Mansik, Sedol yang hendak menuju rekan-rekannya pun mendapati bahwa mereka telah disandra oleh Strauss. Dan Sedol dipukul hingga dia jatuh pingsan. Ketika tersadar, Sedol melihat Huang yang menaruh bom di pipa itu. Alasannya guna untuk mengelabui polisi agar dirinya aman. Dia akan membuat seolah-olah para pencuri minyak tewas dalam ledakan saat melakukan aksi pencurian. Bukan hanya itu, Huang juga menaruh bom di tangki air dan akan meledakannya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Yang mana jika minyak-minyak itu meledak, dia bisa menjual cadangan minyaknya dengan harga yang lebih tinggi saat terjadinya krisis. Ribuan orang akan mati dengan rencana gila Huang tersebut. Namun dia tidak peduli karena polisi akan mengira bahwa Sedol dan lainnya dalang dari ledakan tersebut. Sedol pun berusaha melepaskan diri dari ikatan. Dia menyuruh Jobsa untuk membuka katup oksigen dan membakar tali tersebut. Dan ketika terlepas, dengan cepat Sedol membuka bom yang menempel di pipa, lalu menyuruh rekan-rekannya pergi dari sini, sampai akhirnya ternyata Sedol sudah merencanakan hal ini. Dia mengirim air ke tangki tersebut, alih-alih mengirimkan minyak. Dia menyuruh Jobsa menutup pipa yang berisi minyak, lalu membuka pipa yang berisi air. Huang yang marah itu pun datang, lalu menembaki mereka secara brutal. Dia menyuruh anak buahnya membunuh Sedol dan lainnya, sampai akhirnya Sedol yang hendak membunuh Huang pun ditahan oleh Mansik. Polisi yang tiba di TKP pun langsung menangkap mereka semua. Setelah bebas dari penjara, terlihat Sedol dan lainnya yang menuju ruang bawah tanah dan sedang menghancurkan tembok. Mansik yang datang berkunjung pun mengira bahwa mereka ingin mencuri minyak. Lalu, film pun berakhir.